Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau memberikan kami kasih pemeliharaan yang tiada henti-hentinya. Kami syukuri Engkau memberikan kami kepercayaan untuk kami menjalani hidup kami hari ini. Untuk itu kami membutuhkan firman-Mu untuk menjadi penerang bagi jalan hidup kami. Kami mau membaca dan merenungkannya, serta melakukannya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu ayat dari Kolose pasal 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah firman Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Firman Tuhan haruslah bukan sekedar informasi yang kita dengar di gereja, tetapi firman Tuhan haruslah menurut ayat ini diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Diam berarti permanen, selalu ada, tidak akan tidak ada, selalu ada di antara kamu. Ini bicara soal persekutuan orang percaya, komunitas orang percaya. Harus ada firman yang diam, yang tinggal di antara orang percaya. Karenanya, sesuai dengan judul renungan hari ini, firman Tuhan dalam gereja. Dalam gereja dalam artian organisasi, dalam gereja dalam artian komunitas, persekutuan, dalam gereja dalam artian individu, kita sebagai gereja. Kata diam dalam bahasa Yunani menggunakan kata enoikeo. Wah, enoikeo yang berarti tinggal secara permanen. Bukan sekedar sementara seperti tamu, tetapi penghuni tetap. Ini berarti firman Tuhan harus menjadi bagian utama di dalam persekutuan orang percaya, di dalam komunitas orang percaya, di dalam gereja, di dalam diri orang percaya. Yang harus selalu ada dan tetap ada dan akan ada apapun yang terjadi. Firman Tuhan dalam segala kekayaannya tetap ada, tetap tinggal dalam segala kekayaan firman Tuhan itu sendiri. Jadi bukan hanya berlaku pada bagian tertentu dari kehidupan kita atau hanya ayat tertentu, tetapi firman Tuhan itu harus tinggal dalam segala kekayaannya, dalam segala aspek hidup kita. Bagaimana firman Tuhan tinggal secara permanen dalam gereja, dalam person orang percaya, dalam diri orang percaya? Mengapa itu harus terjadi? Harus demikian. Inilah yang harus kita renungkan. Ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari dan kita praktekkan. Yang pertama, firman Tuhan harus tinggal dengan segala kekayaannya. Jadi dari Kolose pasal 3 ayat 16, ada 3 kebenaran yang perlu kita pelajari, kita dalami, dan kita praktekkan. Yang pertama tadi, firman Tuhan harus tinggal dengan segala kekayaannya. Firman Tuhan ini tidak hanya mengatakan bahwa harus ada saja, tidak. Tetapi diam dengan segala kekayaannya. Artinya firman Tuhan harus berlaku, diterapkan dalam segala aspek
kehidupan gereja. Segala aspek kehidupan orang percaya, segala aspek kehidupan persekutuan orang percaya. Ini bisa berarti bahwa firman Tuhan harus ada dalam gereja, dalam pengajaran gereja. Jadi gereja harus menjadi tempat di mana kebenaran Alkitab diajarkan dengan mendalam. Dengan mendalam artinya semua kekayaan atau segala kekayaan yang ada dalam firman itu diajarkan. Jadi tidak hanya bagian yang enak-enak saja. Ya sebenarnya sih menurut saya firman Tuhan semuanya enak. Ya. Tapi enak dalam selera kita sebagai manusia. Tidak boleh demikian. Semua kekayaan yang ada di dalam firman Tuhan harus diajarkan. Jadi gereja harus ada pengajaran yang mendalam tentang firman Tuhan. Dan orang percaya harus belajar melalui pengajaran-pengajaran tadi. Firman Tuhan harus ada dalam ibadah. Firman Tuhan harus menjadi dasar pujian, doa, dan pelayanan kita. Dan dasar dari ibadah itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada ibadah orang percaya yang tidak ada firman. Karena firman itu sendiri menjadi dasar dari ibadah. Pujian dan doa. Dan pelayanan kita. Itu harus dasarnya firman dan pelayanan kita mempraktekkan firman. Jadi ibadah adalah dasarnya firman dan praktek dari firman itu sendiri. Dengan demikian firman Tuhan tinggal di dalam persekutuan orang percaya, dalam pengajaran, dalam ibadah, dan dalam kehidupan sehari-hari. Dipraktekkan, bukan hanya diajarkan dan kita belajar, bukan hanya diberitakan di dalam ibadah, tetapi dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Firman tidak hanya dibaca pada hari Minggu saja, tetapi juga diterapkan dalam keseharian hidup kita sebagai warga gereja, sebagai gereja. Kebenaran yang kedua, mengapa firman Tuhan harus diam dalam gereja? Oh, firman Tuhan ini membangun iman yang kuat. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, sebagai gereja tidak ada firman, kita tidak bisa kuat dalam iman. Seperti dituliskan dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman tanpa firman, iman yang lemah dan bukan iman. Karena itu firman Tuhan harus diam di dalam gereja, dalam seorang percaya, karena membangun iman yang kuat. Yang kedua, menjadi pedoman hidup. Wow, orang percaya, perusahaan orang percaya, gereja tanpa firman gak punya pedoman hidup. Hidup gereja tidak berpedoman pada kebenaran. Karena itu supaya gereja terus hidup dalam kebenaran, supaya kita terus hidup dalam kebenaran, maka kita harus firman itu harus ada, permanen dalam persekutuan orang percaya. Dan firman Tuhan menghasilkan transformasi. Haleluya. Kita harus berubah dari hari ke hari. Karena Tuhan mau memperbaharui kita. Dan itu hanya bisa kalau kita bersama firman. Dan firman ada dalam hidup kita. Dalam persekutuan orang percaya. Dalam gereja. Itulah mengapa firman Tuhan harus tinggal permanen di dalam gereja. Dan yang terakhir, bagaimana firman Tuhan bisa diam dalam gereja? Firman itu harus dibaca dan direnungkan oleh setiap warga gereja. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan semua warga gereja harus merenungkan, membaca dan merenungkan. Yang kedua, harus menghidupi firman, praktek firman Tuhan. Bukan hanya dibaca dan direnungkan, tapi dipraktekkan. Dan bagaimana firman Tuhan bisa tinggal permanen dalam gereja? Selain dibaca, direnungkan, dipraktekkan, firman dibagikan, diberitakan. Karena itu kita harus membagikan firman kepada sesama orang percaya, tapi juga membagi firman kepada yang belum percaya. Jadi gereja yang sejati adalah bukan hanya tempat ibadah, bukan hanya persekutuan kumpul orang percaya, tapi di dalamnya ada firman hidup yang hidup secara permanen, yang dipraktekkan menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa, kembali kami berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami telah baca dan renungkan tinggal permanen dalam hidup kami, dalam persekutuan orang percaya, dan secara pribadi sebagai orang percaya. Kami percaya firman-Mu akan menghasilkan perkara-perkara yang hebat, yang membuat kami semakin meningkat di dalam Engkau, yang membuat kami menjadi increase in Christ. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan terus ada dalam hidup kami, bersama firman-Mu yang menerangi dan menuntun jalan hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini, untuk kita renungkan dan praktekkan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom.